membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi pemirsa. Senang rasanya kembali lagi bersama saya Raudlo Rida, tentunya di program Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Nah pemirsa, di hari Jumat penghujung bulan ya, 31 Januari 2025, tentu semoga kita berharap bahwa kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga kelancaran lah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan tentunya ini ya, kami kembali ya membersamai pemirsa di hari ini. Mungkin ada pemirsa yang masih ada di rumah, sedang rebahan dan hanya memainkan ponsel. Ada yang mungkin sedang dalam perjalanan atau bahkan sudah stay di kantor dan menyaksikan program Pagi Seru. Kita sudah menyiapkan ya beberapa berita nih ya untuk kita ulas secara seru tentunya di Pagi Seru. Salah satunya pemirsa, langsung kita buka saja. Ini ada berita musibah terkait pesawat tabrak helikopter Black Hawk ya, yang ada di Amerika Serikat. Dilansir dari CNBC Indonesia, pemirsa, sebuah pesawat American Airlines Bombardier CRJ-700 berkode penerbangan AA5342 menabrak sebuah helikopter militer Amerika Serikat di Sikorsky H-6 Black Hawk saat ingin mendarat di Bandara Nasional Reagan, Washington pada Rabu 29 Januari 2025 waktu setempat. Nah, hingga kemarin di Kamis, berbagai upaya telah dilakukan, baik itu oleh tim penyelamat dan pihak-pihak lainnya. Pencarian pun ini menemui kesulitan lantaran kedua pesawat tersebut jatuh di atas sungai Potomac. Jadi memang ini tabrakan antara dua pesawat, yang satunya nih pesawat yang ada penumpangnya atau pesawat yang membawa penumpang pada umumnya. Dan yang satu lagi ini adalah helikopter milik Amerika Serikat. Nah ini juga kalau semisal lihat dari lokasi kejadian sungai Potomac yang diasumsikan sebagai tempat itu berada, ini juga kan ada beberapa kesulitan yang memang dialami oleh tim penyelamat. Nah diketahui pemirsa bahwa American Airlines terbang dari Wichita, Kansas dengan 64 penumpang dan awak di dalamnya. Sementara Black Hawk sendiri ini memuat 3 orang. Berdasarkan informasi juga nih ya, karena kemarin di hari Kamis sudah ditutup ya proses pencariannya seperti itu. Nah jenazah yang dievakuasi ini melaporkan bahwa lebih dari 30 orang jenazah telah ditemukan di sungai. Namun belum ada nih ya keterangan resmi yang disampaikan terkait perkembangan evakuasi para jenazah. Nah ini akhirnya juga langsung direspon oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump yang mengeluarkan pernyataan pribadi terkait kecelakaan ini. Bahkan Donald Trump yang merupakan Presiden Amerika Serikat ini mengajukan pertanyaan tentang kecelakaan itu dalam sebuah posting di Truth Social. Merujuk pada tabrakan dan mengatakan tampaknya insiden tersebut harusnya bisa dicegah. Jadi ini langsung berarti merespon dengan kurang baik juga gitu kan ya terhadap musibah ini, dan akhirnya juga harusnya gitu kan, apalagi ini helikopter militer bisa melakukan pencegahan yang lebih baik lagi karena tadi ada beberapa korban yang akhirnya juga jatuh. Nah dan ini juga menurut ahli meteorologi AccuWeather, hipotermia ini menjadi kekhawatiran utama bagi para penyintas dan penolong pertama kecelakaan. Pasalnya ya di sungai tersebut ini suhu di lokasi mencapai 0,5
Celcius atau hingga 2 derajat Celcius seperti itu. Nah, ini kan akhirnya gitu kan menyebabkan para kru penyelamat juga bisa terindikasi atau bahkan nanti bisa terjadi hipotermia. Nah, ini kan makin berabe juga. Nah, makanya ini akhirnya ada beberapa langkah yang dibuat tentunya oleh pihak penyelamat di Amerika Serikat untuk benar-benar mengevakuasi korban dan juga memberikan keselamatan pada tim penyelamat. Nah, Menteri Pertahanan PT Hexet dalam sebuah postingan di X pada Kamis dini hari ini mengatakan bahwa ya ini akan ada penyelidikan segera atas kecelakaan tersebut. Dan kalau kita lihat dari respon sebelahnya nih ya, ini CEO American Airlines Robert Isom mengatakan bahwa pesawat yang terlibat dalam tabrakan tragis itu dioperasikan oleh PSA Airlines yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya ini memang dimiliki oleh American Airlines. Kemudian ya ini juga dari audio live ATC.net, sumber rekaman dalam penerbangan yang terpercaya. Mereka juga biasanya kan ada ya, ada black box dan juga ada beberapa ibaratnya mungkin detik-detik terakhir sebelum momen kecelakaan tersebut ya. Ini merekam komunikasi terakhir antara 3 awak helikopter dengan kode panggilan PAT-25 sebelum bertabrakan dengan jet American Airlines yang membawa 60 penumpang serta awak. Nah, yang mengejutkannya lagi pemirsa ya, ternyata dari salah satu di antara para penumpang di American Airlines tersebut, ini atlet ski Amerika Serikat masuk dalam manifest penumpang. US Figure Skating, badan pengelola olahraga ski Amerika, ini mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan kepada USA Today bahwa beberapa anggota komunitas skating mereka dengan sedih berada dalam penerbangan tersebut. Dan tentunya ini juga masih didalami, kemudian juga beberapa korban juga masih ada yang belum ditemukan dan tentunya proses evakuasi masih terus dilakukan. Nah, ini berbicara terkait kecelakaan pesawat, meskipun baru awal tahun ya, Januari, bulan pertama gitu ya ibaratnya, sudah ada daftar kecelakaan pesawat fatal sepanjang Januari 2025. Ini ada American Airlines yang baru saja gitu ya, kemarin pada Rabu malam ini akhirnya juga terjadi kecelakaan seperti itu. Lalu ini insiden lainnya terjadi juga pada pesawat Air Busan yang terbakar di Bandara Internasional Gimhae Busan, Korea Selatan pada Selasa malam 28 Januari 2025 lalu. Kemudian juga ada kecelakaan United Airlines yang tiba-tiba ini menukik tajam di daratan di tengah penerbangan menuju Washington DC, Amerika Serikat. Usai lepas landas dari Bandara Internasional Murtala Mohammed di Lagos, Nigeria. Selain itu ada juga pemirsa seaplane yang jatuh di Australia Barat ya. Ini juga merupakan salah satu ibaratnya tempat tujuan yang destinasi wisata populer di Australia Barat dan ini terjadinya pada 7 Januari 2025. Kemudian juga ada pesawat latih kepolisian Iran yang ini gagal ya karena sehingga jatuh mengalami kegagalan teknis dan menewaskan 3 awak pesawat, mohon maaf. Dan juga ya tadi sudah di antara beberapa deretan, jadi ini di pembuka lah ya, ibaratnya pembuka awal tahun ini cukup banyak deretan musibah yang terjadi akibat kecelakaan pesawat. Nah, ini juga langsung direspon pemirsa oleh pemerintahan Indonesia sendiri ya. Tentunya kita juga memiliki salah satunya juga transportasi penerbangan dan akhirnya ini Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN yaitu Erick Thohir ini langsung siap dan sigap menggelar rapat bersama beberapa maskapai yang memang berada di naungannya untuk bisa bebenah dan mengantisipasi kecelakaan pesawat agar tidak terjadi. Tentunya ya kita tahu bahwa mungkin ada human error ataupun ada yang hal-hal yang tidak bisa dipastikan gitu kan ya, kalau ini bukan kesalahan manusia dan kita tidak bisa juga ibaratnya menjustifikasi ataupun akhirnya juga menjudge satu pihak saja. Kita juga perlu menelusuri dan tentunya ada pihak-pihak terkait yang pastinya sudah melakukan investigasi lebih dalam. Kita doakan semoga memang korban yang belum ditemukan agar segera ditemukan dan
korban yang memang dinyatakan meninggal dunia ini diberikan tempat yang terbaik, kemudian keluarganya juga diberikan ketabahan dan kesabaran. Nah, selanjutnya pemirsa, ini masih berita soal kecelakaan. Namun ini korbannya adalah artis FTV Indonesia. Nah, ini Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurman Dewi mengungkapkan kronologi kecelakaan tunggal yang dialami oleh artis FTV Larasati Nugroho di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Kamis 30 Januari 2025 dini hari. Nah, ini dari pihak kepolisian menyatakan bahwa kecelakaan itu dialami oleh Larasati ketika ia melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nah, sesampainya di Gang Haji Baseren, Larasati yang saat itu mengemudikan mobil diduga kurang hati-hati dan kurang konsentrasi, sehingga ini menyerempet kendaraan sepeda motor yang tidak diketahui melaju searah di depannya. Nah, setelah menyerempet gitu ya pengendara motor, Larasati ini kemudian juga menabrak gerobak kosong serta pohon yang menyebabkan mobilnya ini terguling dan juga terbalik. Saat ini memang tidak dilaporkan ada korban tewas, namun Larasati yang juga merupakan pengemudi dari mobil tersebut ini dinyatakan mengalami luka-luka seperti itu. Dan masih terus ditelusuri bagaimana nih ya kelanjutan dari berita tersebut. Nah, ini memang jadinya menjadi salah satu evaluasi juga ya buat kita pemirsa, bahwa ketika berkendara, apalagi kalau semisal di waktu-waktu yang ibaratnya mungkin waktu tidur lah ya, tengah malam, dini hari atau sudah malam gitu ya, ini perlu banget untuk lebih hati-hati lagi. Dan sebenarnya bukan hanya tengah malam ya, siang atau pagi pun kalau semisal kondisi pengemudinya tidak fit, ini ngantuk, kemudian juga hal-hal lain gitu ya, baiknya silakan untuk beristirahat sejenak. Karena tentunya kita tidak pernah tahu musibah apa yang akan mengintai ketika kita tidak fokus mengemudi. Ya, syukur-syukur kalau semisal tidak ada korban gitu ya. Yang fatalnya adalah ketika banyak korban bahkan sampai berujung meninggal dunia. Jadi, be wise ya pemirsa, harus bijak ketika mengendarai transportasi, baik itu kendaraan beroda 4 ataupun beroda 2, seperti itu. Nah pemirsa, dua berita tadi sekaligus membuka nih ya pertemuan kita pada hari ini. Masih ada berita lain lagi loh pemirsa yang akan kita ulas. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.